Martial Master 5918. Meskipun dia mengharapkan kekuatan Qin Chen, Chu Yueli masih bingung setelah melihat apa yang dilakukan Qin Chen di reruntuhan para dewa. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh guru Qin Chen di kota Nanyuan? Jadi seberapa dalam dia menyembunyikannya? Setidaknya Chu Yueli tidak percaya bahwa Qin Chen telah membuat terobosan dan meningkat dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti menyembunyikannya begitu dalam di kota Nanyuan. Orang ini benar-benar menyembunyikannya begitu dalam. Oh, betapa besar kerugiannya. Wajah Chu Yueli penuh dengan kekesalan, penyesalan, keengganan, dan dia tampak tertekan. Meskipun dia adalah orang pertama yang berinvestasi di Qin Chen di kota Nanyuan dan orang pertama yang bergabung dengan tim, Chu Yueli selalu berpikir bahwa dia memiliki visi yang baik. Tetapi sekarang dia memikirkannya, dia sangat kesal. Jika saya tahu bahwa Tuan Qin Chen begitu kuat, mengapa saya berinvestasi padanya? Ratusan dan puluhan juta kristal kekaisaran bukanlah apa-apa, jadi saya bisa berjanji sendiri padanya. Jika kamu tidak menjadi seorang istri, alangkah baiknya menjadi seorang selir. Sekarang, jika saya mencoba untuk mempertahankannya lagi, saya khawatir sudah terlambat. Chu Yueli sangat tertekan. Ledakan. Ketika dia mengalami depresi, aura mengerikan tiba-tiba datang dan langsung menyelimuti dirinya. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia menghilang dari kamarnya dalam sekejap dan berada di dunia yang luas. Di antara langit dan bumi, terdapat tempat duduk yang megah, dan di atas tempat duduk yang megah ini, terdapat orang-orang kuat dengan aura yang luar biasa duduk bersila. Orang-orang kuat ini memiliki postur yang luar biasa, seperti dewa, memandang Chu Yueli di bawah. Ayah, paman, dan orang tua. Chu Yueli buru-buru memberi hormat saat dia melihat sekelompok orang ini. Sekelompok orang di depannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas banyak cabang paviliun abadi di Laut Semesta. Meskipun mereka bukan ahli tingkat kaisar dewa, di belakang mereka masing-masing terdapat banyak toko, bisnis, dan banyak kaisar puncak ahli tingkat yang kuat. Meskipun Chu Yueli, dengan bantuan Qin Chen, juga menerobos ke alam kaisar, dalam hal status, dia masih junior di paviliun abadi. Namun, begitu Chu Yueli memberi hormat, dengan keras, sekelompok sosok yang awalnya duduk bersila di depan mereka semua berdiri dan melangkah ke samping. Haha, keponakan Yueli, kamu tidak perlu bersikap sopan. Keponakan Yueli, aku pamanmu yang ke-13. Aku memelukmu ketika kamu masih kecil, tapi aku tidak menyangka kamu sudah begitu tua. Saya mendengar bahwa keponakan Yueli hanya menjabat sebagai master paviliun-paviliun abadi di kota Nanyuan. Saudara Ryuan, Anda juga salah satu raksasa paviliun abadi kami. Dengan kekuatan keponakan Yueli, bahkan jika Anda bertanggung jawab atas setengahnya, dari laut alam semesta selatan, kamu juga salah satu raksasa paviliun abadi. Aku akan menyerah. Serangkaian suara lembut terdengar, dengan kebaikan dan kelembutan, dan Chu Yueli tercengang. Paman-paman ini biasanya adalah raksasa di paviliun abadi, mereka tegas dalam membunuh dan penuh keagungan. Tepat ketika Chu Yueli bingung dan hendak berbicara, tiba-tiba, berdengung, sebuah kekuatan tak kasat mata datang. Begitu kekuatan ini muncul, semua orang termasuk Chu Yueli merasa seperti berada di langit berbintang yang luas, dan langsung menjadi sangat kecil. Chu Yueli mendongak dan melihat bayangan kehampaan turun di langit tak berujung, menjulang tinggi ke langit, jauh di atas, dan menguasai seluruh dunia. Salam kepada leluhur. Banyak raksasa paviliun abadi, yang awalnya mendominasi, semuanya menundukkan kepala saat ini, berlutut dan berpegangan tangan dengan hormat. Orang di depannya adalah leluhur paviliun abadi. Dia telah bertanggung jawab atas paviliun abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki reputasi yang hebat di seluruh lautan kosmik masyarakat dan kaisar dewa lainnya. Nenek moyang paviliun abadi biasanya tidak muncul dengan mudah, namun jika muncul pasti menjadi masalah besar.
Menghadapi semua orang yang berlutut dan menyembah, leluhur paviliun abadi mengabaikannya dan hanya memusatkan pandangannya pada Chu Yueli di bawah. Kekuatan tak terlihat langsung mengangkatnya. Nenek moyang paviliun abadi berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Chu Yueli." "Yueli, ini juniornya." Chu Yueli bingung dan berkata buru-buru, "Oke, bagus sekali. Saya tidak menyangka bahwa saya memiliki orang yang begitu berbakat di paviliun Wangu, dan saya tidak memperhatikannya sebelumnya," kata leluhur paviliun Wangu sambil tersenyum. Chu Yueli tercengang, "Apakah dia jenius? Apakah kamu begitu bangga bahkan nenek moyangmu pun memujimu?" Nenek moyang paviliun Wangu tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda mengenal Qin Chen dari kota Nanyuan." Chu Yueli hanya sedikit bingung ketika dia melihat leluhur paviliun Wangu bukanlah orang pertama yang berinvestasi. Qin Chen tiba-tiba terbangun dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, leluhur." "Ya, lumayan." Nenek moyang paviliun Wangu tersenyum dan mengangguk puas ketika Qin Chen kembali dari reruntuhan para dewa. "Aku masih membutuhkanmu. Rekomendasikan orang ini kepadaku." "Ini." Chu Yueli tampak ragu-ragu. "Hah, apakah ada masalah?" Nenek moyang paviliun Wangu mengerutkan kening. "Tidak," kata Chu Yueli buru-buru. Meskipun dia tidak mengetahui sikap Qin Chen terhadapnya sekarang, menilai dari kontak sebelumnya dengan Qin Chen dan fakta bahwa Qin Chen membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak kesulitan menemukan cara agar Tuan Qin Chen bertemu dengannya, "Leluhur." "Itu bagus." Nenek moyang paviliun abadi mengangguk sedikit, mengangkat tangannya, dan meledak, aliran cahaya yang menakutkan memasuki pikiran Chu Yueli dalam sekejap. Dalam sekejap, aura di tubuh Chu Yueli melonjak dan naik. Dalam sekejap itu telah mencapai titik di mana Kaisar Puncak dekat dengan Kaisar Dewa setengah langkah. "Ini adalah sinar dari proyeksi asli Cosmic Sea Avenue yang saya peroleh di zaman kuno, dan saya akan memberikannya kepada Anda hari ini," kata leluhur paviliun abadi sambil tersenyum. "Terima kasih, leluhur." Chu Yueli sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dengan proyeksi asal mula Cosmic Sea Avenue, akan mudah untuk melangkah ke setengah langkah menuju alam Kaisar Dewa di dalam masa depan, dan dia bahkan mungkin bisa melihat sekilas jalan terakhir. Raksasa lain dari paviliun abadi di sekeliling memandang pemandangan ini dengan iri. "Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Qin Chen." Nenek moyang paviliun abadi memandang Chu Yueli sambil tersenyum, "Gadis-gadis, wajar untuk mengejar pria kuat. Saya mendukung Anda, leluhur. Jika kamu bisa Qin Chen ada hubungannya dengan itu, bahkan jika itu hanya pelayan dari pihak lain, jangan khawatir, hadiah pertunanganku dari paviliun Wangu tidak akan kecil." "Ah." Chu Yueli tertegun, "Bukan. Sangat tidak jujur." "Hahaha." Nenek moyang paviliun abadi tertawa, dan sosoknya menghilang seketika. Tekanan pada semua orang menghilang, lalu mereka semua mengangkat kepala dan berdiri, menatap Chu Yueli dengan penuh semangat. "Haha, keponakan Yueli, tolong lebih sering berpindah-pindah di masa depan." "Keponakan Yueli, kemarilah, ini adalah harta yang diperoleh Paman Qi beberapa tahun yang lalu, dan aku akan memberikannya kepadamu hari ini." "Kapan? Datang dan duduk di rumahku." Seorang pria kuat terkenal maju dan mengepung Chu Yueli, yang tertegun. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa mulai saat ini, nasibnya terhubung dengan Qin Chen. Itu telah menjadi sangat berbeda. Saat ini, reruntuhan para dewa berada. Qin Chen dan rombongannya telah tiba di lembah tersembunyi. "Tuan Qin, saya merasakan bahwa Anda telah membuat terobosan dalam takdir Anda sebelumnya. Mengapa Anda dan saya tidak berkomunikasi?" Begitu penguasa klan surgawi turun, dia memandang Qin Chen sambil tersenyum, terangkat tangannya, dan berdengung. Takdir yang luas sungai panjang muncul, langsung membungkus mereka berdua di dalamnya, dan menghilang. Apa yang terjadi? Saroye dan yang lainnya bingung. Kedua orang ini kawin lari.